Halo, selamat pagi guys semuanya. Apa kabar? Baru semalam kayaknya aku nggak ngonten, cuman kok dah berkeliaran ini ya harga ya. Nah, jadi di sini hari ini kita akan bahas Bitcoin aja dan aku lupa juga guys memperhatikan beberapa indikator dan mari sama-sama pagi ini kita perhatikan karena kemarin aku full sibuk banget ya. Jadi malamnya capek, nggak sempat aku buat konten dan ya kita lihat ya. Oke, kita buka dulu nih. CMC udah kita buka, terus kita buka funding rate ya guys ya. Funding rate. Oke, funding rate ini di CoinGlass seperti biasa. Kalian bisa download aplikasinya juga. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini indikator itu udah mulai hijau-hijau ya. Untuk satu harinya juga udah oke. Satu hari ya masih masih apa ya? Masih choppy ya. Ada yang hijau, ada yang merah. Nah, Bitcoin ya netral, Ethereum merah, kemudian Solana juga masih merah, dan masih banyak sih sebenarnya koin yang merah gitu. Oke, untuk 7 hari kalau kita perhatikan masih merah juga. 30 hari kita perhatikan kayaknya masih merah juga. Nah, ini yang belum netral guys. Tapi kalau untuk sementara waktu, untuk current gitu ya, ini udah netral banget gitu. Jadi untuk short term ini udah sebenarnya udah bagus gitu. Cuma untuk long term kayaknya belum bisa. Sampai semua funding rate-nya ini bisa bagus gitu. Bahkan kalian lihat di OKX di Dydix ini gue nggak tahu kenapa ini 1 tahun kok bisa minus 14% kayak gini guys. Ini kenapa ya? Wow, aneh juga ini. Dan BNB di Binance juga untuk 1 tahun ini minus 85% ya. Ini gila juga nih funding rate-nya ya. Nah, sedangkan kalau yang 1 hari daily ini ya stabil lah ya, stabil aja. Merah, hijau, balance ya. Kita lihat dulu heat map-nya. Oke, untuk heat map-nya mulai cukup chip chop ya guys ya. Oke, saat colornya kita ganti agak. Kayak gini. Wow. Untuk heat mapnya kayaknya ini masih terlalu brutal juga sih sebenarnya. Kalian bisa lihat ini APR-nya paling tinggi di sini ya, 50%. Dan untuk sementara waktu sampai tanggal berapa ya? Hari ini tanggal 26 April dia oke sebenarnya udah bagus ya. Heat mapnya sih udah bagus ya. 25 April ya, kalian bisa lihat nih kayak hijau-hijau juga bagus ya kan. Nih kita pakai yang 30 hari, kita ubah 1 hari deh. Nah, 26 April. Oke, kayaknya masih oke-oke aja ya. Cuman BNB aja nih yang kayaknya kurang jelas ini ya. Oke, nah lanjut kita buat Fear and Greed, balik lagi ke sini di netral guys ya. Fear and Greed netral di sebelah sini ya. Jadi kalau kita lihat juga ya masih banyak sebenarnya altcoin yang masih terjun bebas ya. Untuk Bitcoin dominan sendiri, BTC Dom sendiri ini lumayan tinggi ya, lumayan tinggi kemarin. Dan aku belum cek lagi apakah turun atau enggak. Cuman yang jelas di sini kalau kita perhatikan open interest itu udah mulai lemah guys, jadi nggak ada kekuatan gitu ya. Sedangkan fear and greed-nya kalau kita perhatikan juga masih ya masih sama aja ya, masih netral. Balik lagi nanti ke grid hijau ya. Sebenarnya sesuai yang aku bilang ya, minimal ini kita ke kuning dekat merah ini di sini dulu sekali kayak gitu. Oke. Nah, ini untuk Bitcoin plan-nya ya. Udah aku jelasin juga sebenarnya untuk VIP gratis ya, dan VIP aku sendiri. Tadi malam kami sempat scalping beberapa koin ya, sekitar 8 atau 7 sinyal, ada 2 yang SL, 5 TP ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini polanya kayaknya akan membentuk pola falling wedge gitu. Sedangkan untuk sementara waktu BTC ini respect ya, dia memantul banget pas-pas di area-area Fibo-nya, kemudian baru turun ataupun baru naik. Sedangkan kalau ini kalau kita tarik garis kayak gini, ini bull div ya sebenarnya dari sini guys. Nah, di sini Fibo-nya BTC itu di 0,618 ya, Fibo ya benar. Fibo 0,618 dan juga ya dia membentuk pola FW. Nah, jadi prediksi aku sih kemungkinan sih ya dia bakal kayak gini lagi guys, bakal choppy ya. Kemudian baru turun ya, turunnya ini kemungkinan lagi akan sekali lagi sampai ke liquidity-nya. Kemarin kan liquidity 1 jam dan 4 jam udah ketembus, kita pasti punya lagi liquidity 4 jam di sini ya. Liquidity major support 4 jam. Oke. Liquidity major support 4 jam kita udah lihat di sini guys, karena ini lumayan tebal plus Fibo 0,7 di 6125. Jadi kalau kemungkinan ke sini aku yakin ini naiknya udah akan kencang gitu. Dan kita akan spekulatif dia bisa breakout ya. Kalau misalnya udah ngehit ke sini
polanya jalan gitu ya, karena hari ini kan weekend juga ya, jadi ya bakal low volume juga hari ini dan tidak weekend seperti weekend sebelumnya, zaman-zaman dulu yang mana weekendnya ngepam terus ya kan. Nah kalau sekarang kita lihat ini kemungkinan akan kesini, kalian lihat apa namanya, BTC-nya ya akan ke minimal breakout, nanti akan ke area sekitar 64 ribuan lagi kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya ini breakout gimana bang? Ya karena ini ada resist ya, di sebelah sini ada dua resist yang 1 jam aja itu ya, kita lihat lah kalau misalnya udah berhasil breakout ini ya next target paling ke Fibo 0,2 lagi, 65 lagi. Tapi kalau so far kalau aku lihat sih kayaknya modelannya keluar HNS ya, ini lumayan jelek juga patternnya. Kalau HNS agak sedikit waspada guys ya. Nah ini ya dari sini nih, tak tak. Nah jadi next targetnya akan ke sini beneran ya, hati-hati ya HNS ini ya. Oke, kira-kira gitu aja guys, jangan lupa untuk klik dan subscribe. Makasih udah nonton video ini, see you next video, bye bye.